Selamat sore ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan memulai ibadah pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan Jemaat Pancoran Rahmat Depok. Baiklah, sebelum ibadah dimulai, kita bersama-sama dahulu menyanyikan himne PKP GPIB tersebar di pulau-pulau. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlain dan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan nama Tuhan, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tabaluhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang pertama dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Selamat sore kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pujian syukur patut dipersembahkan kepada Tuhan Yesus karena atas kasih-Nya kita telah dimampukan menjalani hidup kita hari ini. Saat ini dalam kebersamaan secara virtual kita akan memuji dan memuliakan-Nya bersama saudara seiman. Sebelum memasuki persekutuan, mari berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati dan pikiran kita.
Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdiri jika memungkinkan dan dengan sukacita mengkidungkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Allahku. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, yang kami kenal melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Inilah kami anak-anak-Mu, ibu-ibu yang ada di dalam persekutuan kaum perempuan, yang penuh syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami pada saat ini rindu mendapatkan berkat-Mu melalui ibadah pada sore hari ini. Dan firman akan dibagikan oleh hamba-Mu, Penatua Edi Swindun. Dari itu ya Bapa, layakkan kami saat ini untuk mendapatkan berkat-Mu, dan kiranya Engkau mengurapi hati dan pikiran, juga lidah dari Penatua Edi Swindun, dan juga berkati pemandu lagu Ibu Koni Likumahua, organis Saudari Ruth Naibaho, dan tim multimedia Bapak Andrew Lakusaba dan Saudara Roland Suma. Namun sebelumnya ya Bapa, ampunilah akan dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja melalui akal, pikiran, dan perbuatan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Doa yang tidak sempurna ini kami hanya alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Kaum ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 28 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 28 ayatnya ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Mari ungkapkan kepercayaan kita kepada Sang Penopang kehidupan kita dengan bermazmur secara silih berganti. Saya akan mendahuluinya pada ayat ke-6, kemudian kita silih berganti. Di ayatnya yang ke-9 kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 28 ayat 6 sampai 9. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Kita akan membacakannya sama-sama. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Kaum perempuan Pancoran Rahmat Depok, kita akan masuk dalam pewartaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kita siapkan Alkitab kita yaitu dari 1 Raja-Raja pasal 18, 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 46. Jika sudah terbuka Alkitab kita dalam perikop 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 46, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena di malam hari ini kaum perempuan Pancoran Rahmat boleh hadir bersama-sama melalui sarana komunikasi daring untuk mendengarkan pewartaan firman, memuji dan membesarkan nama-Mu sebagai ungkapan syukur penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, biarlah Tuhan berkenan memberkati setiap kami agar dengannya Tuhan Roh Kudus yang ada di hati kami boleh menggerakkan pikiran dan hati kami dan sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan kami memperoleh kuasa untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Amin. 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 46. Saya mengundang kita semua jika memungkinkan untuk berdiri membaca firman Tuhan bersama-sama. 1 Raja-Raja 30, 1 Raja 18 ayat 30 sampai 46. Beginilah firman Tuhan. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah mendekat seluruh rakyat itu datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu.
Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub inilah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita. Haleluya. Ibu-ibu, kaum perempuan, Jemaat Pancoran Rahmat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Tentunya kabar baik. Kita patut bersyukur karena sejauh ini kita masih dapat menghirup napas kehidupan di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Ada banyak saudara-saudara kita yang mendahului kita dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu tuh Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita mensyukuri itu dengan senantiasa menunjukkan sikap hidup yang memuliakan Tuhan. Di dalam bacaan kita tadi yang menjadi fokus renungan kita hari ini, yaitu dari ayat yang 36 sampai 37 yang menyatakan, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas perintahmu lah, atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan kaum perempuan Jemaat Pancoran Rahmat, kisah ini dimulai, kisah Nabi Elia ini yang bacaan kita dimulai pada saat Elia memperlihatkan dirinya kepada Raja Ahab. Kita ingat Raja Ahab adalah sebagai Raja Israel yang telah menyimpang daripada jalan Tuhan. Bahkan ia membawa seluruh umat Israel untuk menyimpang dari Tuhan. Elia meminta Raja Ahab untuk mengumpulkan seluruh bangsa Israel ke Gunung Karmel. Ia hendak menyatakan bahwa Tuhan yang ia sembah, yang Elia sembah, adalah Tuhan yang harus diikuti oleh Raja Ahab dan seluruh bangsa Israel. Pada masa itu, bangsa Israel benar-benar telah menyimpang dari jalan Tuhan dan menyembah dewa-dewa Baal. Ahab juga mengumpulkan nabi-nabi Baal. Dan atas undangan Nabi Elia, Ahab pun mengumpulkan nabi-nabi Baal. Sebanyak 450 orang nabi Baal diajak berkumpul. Mereka semua diundang oleh Ahab untuk menghadapi Nabi Elia. Setelah semua berkumpul, Elia menantang nabi-nabi Baal untuk memanggil Allah mereka. Dan Elia pun menyatakan bahwa dia yang akan memanggil Allahnya, Tuhan Allahnya. Seperti yang dikatakan dalam ayat 24, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah seluruh rakyat. Dialah Allah yang patut kita sembah. Kemudian seluruh rakyat Israel menyambut perkataan itu dan katanya, baiklah demikian. Nah, ketika para nabi Baal berusaha melakukan ritualnya untuk memanggil Allah mereka, ternyata mereka tidak mendapat jawaban apapun dari Allah mereka, dari Baal yang mereka sembah. Bahkan mereka berusaha menyiksa tubuh mereka untuk menarik perhatian Allah mereka, dalam tanda kutip, Baal yang mereka sembah. Tapi tidak ada satu jawaban pun dari Allah mereka. Kemudian ketika tiba giliran Nabi Elia, dia tahu bahwa dia harus benar-benar mengandalkan pengasihan Tuhan. Dia harus tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Karena pada saat itu bangsa Israel juga telah mengikuti nabi-nabi Baal. Posisi dia, kalau boleh dibilang, adalah posisi yang dalam keadaan terjepit. Mereka, bangsa Israel, Raja Ahab tidak yakin apakah Tuhan Elia akan dapat menjawab panggilannya. Tetapi seperti dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa dengan hati yang teguh Elia membuat sebuah mezbah, dan setelah selesai ia berseru memanggil Tuhan Allahnya. Apa yang kemudian terjadi? Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah. Bahkan air yang dalam parit pun habis terjilat oleh api Tuhan. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, baru rakyat Israel sujud dan berkata, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kaum perempuan Jemaat Pancoran Rahmat, hal yang sesama bisa juga terjadi dalam hidup kita sebagai umatnya. Ketika kita berada dalam keadaan terjepit, ketika kita berada dalam satu persimpangan jalan di mana kita memerlukan jawaban Tuhan. Belajar dari kisah ini, janganlah kita mencari jawaban dari manusia yang belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan firman Tuhan dalam Yeremia 17 mengatakan, mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan manusia dan kekuatannya. Jawaban yang kita peroleh dari hikmat dunia ini bahkan bisa membawa kita kepada kehancuran. Tidak ada jawaban lain yang bisa diandalkan selain jawaban dari Tuhan.
Tetapi seringkali kita justru mempertanyakan kuasa Tuhan secara tidak sengaja. Secara tidak sadar kita sering mempertanyakan kuasa Tuhan. Apakah benar Tuhan akan memberi jawaban bagi kita? Apakah benar mata Tuhan itu tertuju selalu kepada masalah kita? Dia mau menolong kita? Apakah benar pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya? Seperti yang Tuhan lakukan terhadap Nabi Elia. Dia menjawab doa Elia tepat pada waktu. Kita harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Dia tidak akan membiarkan umatnya jatuh sampai tergeletak. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi ia telah sungguh-sungguh berdoa. Dari kisah Elia kita tahu bahwa dia pernah berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi ini selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujannya dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kisah saat Elia berdoa dan turun hujan adalah suatu mujizat besar yang pernah ditulis dalam Alkitab. Kita tahu bahwa Nabi Elia adalah manusia biasa. Jadi kita harus benar-benar percaya bahwa Allah, Tuhan kita, pasti menolong kita ketika kita berada dalam kesulitan maupun dalam persimpangan. Kita harus menyingkirkan segala keraguan kita. Kita harus menyingkir segala ketakutan dan kekhawatiran yang melanda diri pikiran-pikiran kita. Kita harus benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita kepada rencana Tuhan. Yakinlah, karena rencana Tuhan adalah rencana yang sempurna. Dan ketika kita benar-benar berserah dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita, maka kita akan melihat campur tangan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Seperti Nabi Elia, kita pun akan melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang benar-benar nyata di dalam kehidupan kita, yang mau menolong kita dari keadaan terjepit kita, dari kesulitan-kesulitan kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah Elia kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam atas masalah yang dihadapi Elia. Tuhan tidak membiarkan Elia dipermalukan di hadapan ratusan nabi Baal dan seluruh bangsa Israel. Tuhan benar-benar membela Elia. Sebagai kaum perempuan di Jemaat Pancoran Rahmat, kiranya melalui firman hari ini, kita pun harusnya merasa terpanggil. Kita diajak untuk mengimani bahwa Tuhan yang sama pun yang telah menolong Elia, Ia juga akan membela kita sebagai umatnya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan mempermalukan kita ketika kita berada dalam kesulitan dan ketika kita memohon pertolongannya. Dia adalah Allah yang hidup. Dari tindakan doa Nabi Elia ini kita harusnya belajar bahwa ketika kita berdoa menyampaikan semua hati kita dengan setia, Tuhan pun akan setia menepati janjinya. Kita harus ingat, itulah karakter Tuhan yang sesungguhnya. Allah yang setia. Tindakan Elia dalam doa ini memperkenalkan kita pada karakter Tuhan yang setia dan mengingatkan kita untuk juga mengambil langkah doa yang sama seperti Nabi Elia ketika kita berada dalam kesulitan. Ingatlah bahwa jika Elia yang adalah manusia biasa saja bisa mendesak Tuhan untuk menjawab doanya, tidak menurunkan hujan dan juga menurunkan hujan, maka kita pun di zaman ini tetap bisa mengalami mujizat yang sama. Ketika kita berada dalam kesulitan, misalnya kesulitan ekonomi karena pandemi COVID-19 ini yang berkepanjangan. Ketika kita berada dalam kelemahan tubuh kita. Ketika kita berada dalam kesulitan untuk membangun mungkin hubungan yang harmonis dengan pasangan kita, membangun rasa saling pengertian dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita atau saudara kita. Ingat dan percayalah
bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu serahkanlah segenap hidup kita ke dalam tangannya. Letakkanlah segala harapan dan doa kita pada kehendak Tuhan. Maka Dia akan berperkara dalam hidup kita. Dia akan menyatakan kuasa mujizatnya dalam setiap permasalahan maupun pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki pergumulan hidup kita sehari-hari. Amin. Sebagai respon, saya mengundang jemaat untuk menyanyikan Kidung Jemaat 251 bait 1 dan 3, Maju Berjuanglah Terus. Baik, Persekutuan Kaum Perempuan Pancoran Rahmat Depok, mari kita menyatukan hati kita, kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena di malam hari ini melalui perenungan firman kami boleh belajar dari sikap ketekunan dan kesetiaan Elia di dalam mengandalkan pertolongan tangan Tuhan. Di tengah-tengah keterjepitan dia, di tengah-tengah bangsa yang sudah meninggalkan Engkau, meninggalkan jalan Engkau, Elia tetap teguh, menyatakan imannya, memohon pertolongan-Mu. Oleh sebab itu, biar Engkau juga mau mengajarkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia, pribadi-pribadi yang mau mengandalkan pertolongan Tuhan semata. Di dalam setiap pergumulan kami, kaum perempuan, khususnya sebagai ibu rumah tangga, yang banyak harus memberikan teladan yang baik bagi anak-anak. Berkatilah itu, mampukanlah kaum perempuan Jemaat Pancoran Rahmat ini untuk menjadi motivator-motivator bagi ketekunan berdoa, bagi ketaatan dan kesetiaan di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah persekutuan Jemaat Pancoran Rahmat, dan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Terima kasih Tuhan untuk segala sukacita yang telah Engkau berikan kepada kami, untuk hal-hal kesempatan-kesempatan yang telah Engkau berikan. Biarlah itu boleh kami nyatakan rasa ungkapan syukur kami ini melalui sikap dan perbuatan kami yang benar-benar mencerminkan kasih, yang menghadirkan damai sejahtera dimanapun kami berada. Kami mau berdoa bagi pergumulan kami, pergumulan bangsa Indonesia seluruhnya, dan bahkan pergumulan bangsa-bangsa di dunia di dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Biarlah Engkau memberi hikmat, khususnya pemerintah bangsa kami, pemerintah Indonesia, dari Presiden Jokowi sampai ke seluruh jajaran yang terendah, agar mereka benar-benar bersatu padu menyusun strategi untuk mengatasi pandemi ini, mengurangi lonjakan-lonjakan penularan. Berkati para dokter, para medis, juru rawat,
yang juga berjuang sebagai di garda terdepan untuk memerangi pandemi COVID ini. Berkati program dan pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan dimanapun, juga yang dilaksanakan khususnya oleh gerejamu, lebih khusus oleh yang di sana oleh GPIB, baik secara sinodal maupun di setiap jemaat-jemaat ataupun mupal-mupal, agar semua itu boleh menghasilkan suatu sinergi dari upaya pemerintah kami untuk benar-benar menciptakan herd immunity, kekebalan masyarakat secara luas, sehingga pada gilirannya Tuhan, virus corona ini boleh mereda penularannya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Sebagai kaum perempuan, Tuhan berkati ibu-ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga maupun yang bekerja sebagai profesional, sebagai pengusaha, atau apapun yang kami jalani di tengah-tengah masa pandemi COVID ini. Biarlah itu semua boleh menopang kehidupan keluarga kami, menciptakan kesejahteraan. Engkau mau pakai kaum perempuan untuk juga menopang dalam kehidupan berjemaat, khususnya di dalam pembangunan jemaat-Mu, Jemaat Pancoran Rahmat. Mereka juga boleh bersama-sama dengan Ketua Majelis Jemaat dan segenap diaken penatua untuk sama-sama bersatu di dalam kami mewujudkan cita-cita jemaat kami, yaitu menyelesaikan proses pembayaran, pembelian gedung, dan juga proses pengurusan izin prinsip, agar kami dapat menggunakan gedung ini sebagai sarana kami untuk beribadah, sarana kami untuk membangun kehidupan berjemaat, sarana kami untuk berinteraksi satu sama lain, dan juga sarana kami untuk bersaksi di tengah-tengah masyarakat ini. Oleh sebab itu Tuhan, Kau memberkati setiap pribadi kami, khususnya kaum perempuan. Pakailah kaum perempuan Pancoran Rahmat ini untuk juga bisa menjadi sarana komunikasi bagi warga lingkungan sekitar, sehingga gilirannya Tuhan, ketika kami panitia, para diaken panatua mengurus izin prinsip ini, khususnya juga dalam mengurus persetujuan dari 60 kepala keluarga, itu semua boleh kami peroleh dari mereka, dari saudara-saudara kami yang tidak seiman dengan kami. Biarlah Engkau memberkati setiap aparat pemerintah, aparat keamanan, agar kami boleh membangun hubungan yang baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Berkati Pendeta Megi, berkati para penatua diaken, PHMJ, pengurus Balkat, bahkan pengurus komisi-komisi, dan panitia yang telah dibentuk, serta setiap orang yang telah memberi diri bagi pelayanan di Jemaat Pancoran Rahmat ini. Berkati pegawai kantor dan berikan mereka juga semangat untuk bekerja yang juga mewujudkan suatu sinergi bagi kami semua dalam kami mewujudkan, membangun Jemaat Pancoran Rahmat, membangun persekutuan yang erat. Tolonglah kami Tuhan, berkati kami setiap pribadi lepas pribadi. Inilah doa-doa kami, biar Tuhan Kau mau berkenan mendengarkan seluruh doa dan seruan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga
mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari memberi persembahan bagi Tuhan sebagai wujud syukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, kalau saat ini kami boleh memberi, itu bukan karena kami hebat, tetapi semata-mata karena Roh Kudus menggerakkan hati kami untuk tahu mengucap syukur atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang telah kami terima. Karena itu kuduskanlah persembahan ini dan pakailah untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dan ajarlah kami untuk belajar memberi seperti Engkau yang telah memberi diri-Mu untuk kami. Terimalah syukur hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persekutuan kaum perempuan Jemaat GPW Pancoran Rahmat Depok, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita hari ini. Tapi hendaklah ibadah kita tetap kita lakukan di dalam kehidupan kita, ibadah aktual kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang berani memasuki setiap pergumulan karena kita punya Tuhan yang hidup. Sekarang saya mengundang ibu-ibu untuk berdiri sebagai tanda kita siap diutus. Kita akan menyanyikan Gita Bakti 252 bait 1 dan 4. Berpeganglah pada janji Tuhanmu.
bait 1 dan 4. Berpeganglah pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, hidupmu tambahkan pada kasih-Nya. Aku penuntun jalan hidupmu, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Sekarang mari arahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.